A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seorang murid bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Utusan Allah kepada para nabinya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Lalu siapa utusan Allah kepada para walinya? Syekh Abdul Qadir menjawab, utusan Allah kepada para wali adalah juga malaikat Jibril tanpa perantara. Ia datang dengan membawa rahmat dan lutf atau kelembutan Allah, anugerah dan ilhamnya. Allah mengawasi hati dan syir mereka, dan kasih sayangnya melimpahi mereka. Mereka melihat Jibril dalam keadaan terjaga dan tidur dengan mata hati mereka, dengan kebeningan syir mereka, dan dengan keterjagaan mereka yang istiqamah. Seorang murid bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, bagaimana meredam gejolak dan hasrat nafsu dalam jiwa? Syekh Abdul Qadir menjawab, berjuanglah melawan hawa nafsu dalam jiwa sampai gejolak nafsu itu tak berkutik menggodamu. Dengan cara itu, engkau dapat mengangkat derajat jiwa atau nafsmu menjadi jiwa yang mengerti atau pakihah dan tenang atau mutmainnah. Tutup rapat-rapat hasrat dan dorongan buruk nafsu agar tidak mempengaruhi jiwamu. Penjarakan nafsu jangan sampai dengan leluasa ia memuaskan hasrat jahatnya sehingga menggerogoti jiwamu. Sehingga bila dorongan buruk nafsu telah layu alias tak berkutik, maka syir dalam jiwa akan bening kembali. Dengan tekad dan kerja keras atau mujahadah, jiwamu akan berubah dari nafs lawamah yang rendah menjadi nafs mutmainnah. Seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, apa arti ungkapan sebagian mursyid? Ambillah murid sebelum ia paham. Syekh Abdul Qadir menjawab, maksud ungkapan itu adalah ajak ia beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bimbing ia salat, puasa, dan amal-amal saleh lainnya. Sebelum ia tahu benar bagaimana dekat dengan Allah dan meraih lutf atau kelembutannya. Bila Allah telah mendekatkan murid itu dan menganugerahkan lutfnya, ia tak akan berhenti mengembang. Syekh Abdul Qadir terlihat berdiri dan memohon kepada Allah agar dikaruniai harta berlimpah. Syekh agaknya kurang berkenan dengan sikap orang tersebut. Setelah mempersilakan orang itu duduk di sisinya, beliau berkata, saya menyuruhmu zuhud di dunia. Maksudnya tidak mencari dunia dengan melupakan akhirat. Kemudian zuhud untuk akhirat. Maksudnya beribadah kepada Allah hanya untuk mencari ridho Allah semata dan tidak mengharapkan imbalan dari Allah. Tetapi mengapa engkau malah memohon harta berlimpah kepadanya? Bagaimana sebenarnya zuhudmu, sehingga ketika Allah memberimu kesempatan untuk hidup zuhud, engkau malah tidak mengambilnya? Kamil Al-Malah bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, Hasan Basri pernah berkata, bila seorang alim tidak zuhud, ia akan menjadi hukuman pada umat pada masanya. Mengapa ia menjadi hukuman bagi mereka? Syekh Abdul Qadir menjawab, karena ia tidak tulus kala bicara dan tidak mengamalkannya. Karena itu ucapannya tidak meresap dalam hati umat. Ceramahnya mungkin mereka dengarkan, tetapi tidak mereka amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.